Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yeni Rahma. Oke, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe. Oke anak-anak, ini melanjutkan pada video part 1 sebelumnya, yang mana ini membahas tentang jarak titik A, di mana koordinat titik A nya adalah ini X1, Y1 terhadap sebuah lingkaran yang berpusat di P, A, B dan berjari-jari R. Nah, kita tahu sendiri kedudukan titik terhadap lingkaran itu kemarin kan ada 3. Yang pertama pada lingkaran, yang kedua di dalam lingkaran, dan yang ketiga di luar lingkaran. Nah, sebuah titik dia dikatakan berada pada lingkaran jika jaraknya sama dengan 0. Sehingga kalau ditanyakan jarak untuk model seperti ini, maka jaraknya sama dengan 0. Oke. Sedangkan untuk bentuk yang kedua, jika posisi titik itu berada di dalam lingkaran, misalnya di sini kan ada titik A-nya ini berada di dalam lingkaran, maka nanti untuk jarak, kemungkinan jaraknya itu ada 2. Ada jarak terpanjang dan ada jarak terpendek. Nah, kita tahu posisi titik A berada di sini atau berada di sembarang tempat. Yang penting dia berada di dalam lingkaran. Nah, untuk jarak terdekat, kita bisa menggunakan jarak antara P sama B. Jadi jarak terdekatnya yakni AB sama dengan R dikurangi PA. Jadi AB ini sama dengan jari-jari dikurangi PA. Itu untuk mencari jarak terdekat. Jari-jari kan kita tahu PB ini adalah jari-jari. Sedangkan kalau dicari jarak terjauh, maka kita gunakan rumus AC, kita menggunakan A sama C. Jadi AC sama dengan R ditambah PA. Sedangkan untuk bentuk yang ketiga, jika setelah kita substitusi kita peroleh ternyata titik A, koordinat X1, Y1 tersebut berada di luar lingkaran, maka untuk gambarannya seperti ini, titik A-nya berada di luar lingkaran. Juga ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jarak terdekat. Nah, untuk jarak terdekatnya kita gunakan AB sama dengan PA dikurangi R. Dan sampai kebalik ya, untuk yang berada di dalam lingkaran R-nya dikurangi PA. Kalau dia berada di luar lingkaran berarti PA yang dikurangi jari-jari. Dimana jari-jari ini kita tahu antara jarak P dengan B ini adalah jari-jari. Antara jarak P dengan C ini juga jari-jari. Sedangkan untuk jarak terjauh, maka kita gunakan rumus AC sama dengan akar PA kuadrat dikurangi jari-jari kuadrat R kuadrat. Nah, R-nya di sini bisa diambil dari PC. Oke, ini penjelasan untuk mencari jarak titik terhadap lingkaran. Nah, di sini ini ada beberapa contoh.
Contoh yang pertama, diberikan sebuah titik A 6,8 dan lingkaran, ini lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 49. Nah, untuk ngecek angka pertama, kalau kalian ketemu soal seperti ini, kita selalu cek dulu kedudukan titiknya itu. Dia berada pas pada lingkaran atau di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Ini kan berarti X1, Y1. Kita cek posisi titiknya. Masih ingat kan kalau ngecek posisi titik berarti tinggal titiknya kita substitusi ke persamaan lingkaran. Sehingga 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat 36 ditambah 64, maka hasilnya adalah 100. Nah, kita bandingkan dengan jari-jari atau dengan 49, maka dia kurang dari, maaf kok kurang dari, maaf ya, berarti 100-nya kan lebih dari 49. Kalau dia lebih dari, berarti titiknya berada di luar lingkaran. Berarti gambar yang ketiga, dia berada di luar lingkaran. Nah, kalian disuruh mencari jarak terdekat titik A ke lingkaran. Untuk menjawab yang A, jarak terdekat kan berarti AB sama dengan PA dikurangi R. Karena di sini kita sudah tahu R-nya sama dengan akar dari 49 atau sama dengan 7, berarti di sini kita perlu mencari panjang PA. Atau lebih gampangnya lagi saya gambarkan dulu. Di sini ada lingkaran dengan pusat 0,0. Dari mana 0,0? Karena di sini bentuk umum persamaan lingkarannya ini berarti sudah pasti kita tahu pusatnya adalah 0,0. Ya kan? Habis itu ada sebuah titik dan diketahui lagi jari-jarinya adalah 7. Jadi kalau kita buat diagram kan seperti ini. Nah, ini tuh 7. Habis itu ada sebuah titik A 6,8, anggap di sini 6, ini juga 7, dan di sini 8. Nah, tinggal kita tarik garis. Nah, berarti di sini ada sebuah titik A. Koordinatnya 6,8. Setelah itu tinggal kita tarik garis dari titik B ke titik A. Selanjutnya sini, nah, siku-siku. Jadi di sini kan ada titik B, di sini ada titik C. Nah, kita mau mencari panjang PA, berarti kan kita cari jarak antara dua buah titik. Ketikkan akar (6 dikurangi 0 kuadrat) ditambah 8 dikurangi 0 kuadrat, sehingga kita peroleh
6 kuadrat adalah 36, ditambah 8 kuadrat 64. Sehingga diperoleh akar 100, sehingga panjang PA-nya adalah 10. Maka untuk mencari panjang atau mencari jarak terdekat adalah AB sama dengan PA dikurangi R. PA-nya 10, R-nya 7, maka sama dengan 3. Sehingga jarak terpendek titik A terhadap lingkaran adalah 3 satuan. Selanjutnya, jika untuk yang B, jarak terjauh titik A terhadap lingkaran, berarti nanti kita gunakan AC. Langsung saja AC sama dengan akar PA kuadrat dikurangi jari-jari kuadrat. Kita tahu PA-nya adalah 10 kuadrat dikurangi jari-jarinya 7 adalah 49. Bentar, 7 aja, maaf. 7 kuadrat. Sehingga diperoleh akar 100 dikurangi 49. Maka hasilnya adalah akar 51. Selesai. Oke, gampang sekali kan anak-anak? Oke, ini penjelasan untuk menghitung jarak sebuah titik terhadap lingkaran. Nah, di sini ada latihan soal, ada soal yang pertama, kalian disuruh mencari persamaan umum lingkaran dengan diketahui ini A, B, dan C. Maaf, ini ada yang kurang. Yang pertama diketahui pusat dan melalui titik, yang kedua diketahui diameter AB dengan koordinat A dan B-nya, yang ketiga pusat 2,3 dan menyinggung garis. Menyinggung garis 3x dikurangi 4y ditambah 7 sama dengan 0. Dan untuk soal yang kedua, kalian disuruh menentukan jarak terjauh ataupun dan juga jarak terdekat sebuah titik terhadap lingkaran. Jika yang pertama tahu A-nya, titiknya A ini 7,2, ini lingkaran. Yang B titiknya 3,2, ini lingkarannya, dan yang C titiknya min 4,3, ini lingkarannya. Oke, selamat mengerjakan. Semoga mudah untuk memahaminya. Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.